Ya, baik. Terima kasih Pak Radit. Suara saya bisa terdengar? Bisa Pak, silakan Pak. Iya, coba ya, sebentar. Baik, slide saya sudah bisa terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Radit. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini saya sedikit menjelaskan terkait dengan eksplorasi geologi minyak bumi. Tapi sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Danis Agus Wiloso atau sering dipanggil Pak Danis begitu ya. Nah, saya akan mulai terkait dengan eksplorasi geologi minyak bumi. Baik, sebelum kita mulai ke eksplorasi geologi minyak bumi, sedikit terkait dengan cara terbentuknya minyak bumi gitu ya. Jadi minyak bumi itu berasal dari zat-zat organik atau makhluk hidup gitu, bisa dari ganggang maupun dari hewan. Jadi ketika hewan atau ganggang dia mengendap di sini, kemudian tertutupi oleh sedimen yang berbutir halus, ya, jadi dia bisa tersimpan di batuan yang berbutir halus. Mengapa kok di batuan berbutir halus? Karena di batuan berbutir halus dia punya porositas dan permeabilitasnya sangat kecil, sehingga bisa terawetkan di batuan yang relatif lebih halus. Nah, seiring dengan perkembangan waktu geologi gitu, jadi zat-zat organik tadi terubah gitu ya, prosesnya terubah menjadi minyak atau gas gitu. Nah, bisa jadi nanti di eksplorasi minyak bumi kita hanya ketemu minyak saja atau ketemu gas saja atau ketemu dua-duanya, minyak atau gas gitu. Tergantung dari zat organik yang tersimpan di sana. Kalau berasal dari makhluk hidup gitu ya, dari makhluk hidup atau ganggang, dia biasanya akan membentuk minyak gitu, karena makhluk hidup ada namanya kandungan lipida atau lipid, lemak gitu ya. Nah, lemak itu nanti terubah menjadi minyak dan gas, minyak. Sedangkan kalau misalnya dari tumbuhan gitu ya, yang punya kayu tersimpan di sana, kemudian kalau dia terubah, gitu, dia akan membentuk gas. Gitu. Nah, ketika sudah terbentuk gitu ya, tersimpan di batuan sedimen. Nah, batuan sedimen yang kayak organik ini yang kalau di batuan di geologi minyak bumi itu yang kita sebut sebagai source rock, batuan induk dari hidrokarbon. Ketika batuan induk itu mengalami pematangan atau kematangan karena proses tekanan dan suhu, dia matang, akhirnya minyak atau gas yang tersimpan di batuan yang berbutir halus tadi itu bisa terperas keluar, ya. Terperas keluar sehingga dia mengikuti batuan yang punya porositas dan permeabilitas yang relatif bagus. Nah, ketika minyak itu terperas keluar pertama kali dari batuan induk, itu yang kita sebut sebagai migrasi primer atau perjalanan pertama kali. Kemudian setelah keluar dari batuan induk, dia akan lewat ke batuan yang namanya carrier bed atau lapisan pembawa gitu, bermigrasi sampai akhirnya dia terjebak. Nah, ketika perjalanan setelah dari migrasi primer ke carrier bed itu yang kita sebut sebagai migrasi sekunder. Migrasi sekunder itu perjalanan minyak atau gas menuju tempat yang tinggi. Mengapa kok menuju ke tempat yang tinggi? Itu karena minyak dan gas itu mempunyai berat jenis yang ringan. Jadi minyak dan gas dia mempunyai berat jenis yang ringan, dia akan berjalan ke atas gitu ya, ke tempat yang tinggi, sehingga nantinya akan terjebak. Nah, menjadi terjebak di sini. Nah, jebakan itulah yang menjadi akumulasi dari minyak dan gas bumi. Itu prosesnya terbentuk minyak atau gas atau dua-duanya, minyak atau minyak dan gas. Nah, dalam eksplorasi minyak bumi, gitu ya, minyak bumi itu ada tahapan-tahapan eksplorasinya untuk bisa sampai kita ke produksi minyak. Itu tahapannya panjang sebenarnya.
bisa dimulai dari studi geologi. Studi geologi itu bisa di permukaan atau di darat, gitu ya. Tujuannya mengenai struktur batuannya, apakah dia mengalami perlipatan atau mengalami patahan, gitu. Terus kemudian juga lapisan batuan yang kira-kira bisa menghasilkan minyak atau gas, gitu ya. Kita analisis secara geokimia, itu batuan yang berbutir halus tadi yang menyimpan zat organik, itu kita analisis secara geokimia untuk mengetahui apakah dia kandungan organiknya cukup untuk bisa menghasilkan minyak atau gas. Kemudian juga kita cari juga itu lapisan batuan yang mampu menyimpan minyak. Nah, batuan yang mampu menyimpan minyak itu adalah batuan-batuan yang membus itu. Terus kemudian perangkap dan penyekatnya. Ya, kita nanti melakukan namanya studi seismik, ya, studi seismik. Nanti saya jelaskan tentang studi seismik yang bagaimana. Kemudian studi geofisika ini sebenarnya adalah memahami karakter fisik batuan dari permukaan sampai bawah permukaan, gitu ya. Jadi bagaimana respon batuan terhadap gelombang suara, misalnya seperti itu. Terus kemudian ini saya lanjutkan studi seismik tadi. Studi seismik itu bisa di darat, singkapan di darat, gitu ya, karena cekungan-cekungan sedimen yang ada di Indonesia bisa saja ada di laut, gitu. Bagaimana mengetahui kondisi batuan sedimen yang ada di laut, gitu. Jadi studi seismik ini tujuannya mengetahui kondisi batuan yang ada di bawah permukaan. Nah, setelah tahapan-tahapan ini sudah dilakukan dan kemungkinan ada indikasi minyak di sana, perangkapnya ada, gitu ya. Terus lapisan pembawa minyaknya ada, kemudian kira-kira batuan yang mampu menghasilkan minyak juga ada, gitu. Nah, kemudian dilakukan yang namanya pengeboran eksplorasi. Pengeboran eksplorasi itu juga isinya tidak ada. Jadi tujuannya adalah membuktikan keberadaan minyak dan gas bumi. Nah, berdasarkan hasil studi tadi dari geologi, geofisika, dan seismik. Jadi pengeboran eksplorasi itu dilakukan tahapan biasanya terakhir setelah studi-studi ini dilakukan. Kemudian kalau saya sampaikan tadi, yaitu cekungan-cekungan itulah yang ada batuan sedimen yang terisi, yang bisa menyimpan batuan yang berbutir halus, kemudian batuan yang mampu menyimpan minyak. Inilah cekungan-cekungan yang ada di Indonesia, gitu. Jadi ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning. Ini masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau yang warnanya merah ini adalah cekungan yang sudah berproduksi, artinya cekungan-cekungan yang terbukti sudah ada dan sudah berproduksi minyak, gitu, atau gas, gitu ya. Kemudian cekungan dengan penemuan ini yang warna biru, gitu ya, cekungan dengan sumur penemuan hidrokarbon tapi belum berproduksi, masih ketemu minyaknya tapi belum diproduksi. Nah, masih ada cekungan-cekungan prospek yang warna hijau tua, hijau muda, kemudian ini yang coklat, gitu ya, atau orange dan kuning. Artinya apa? Sebenarnya potensi minyak dan gas di Indonesia potensi masih besar karena cekungannya masih banyak. Ini studi menyangkut juga tadi geologi. Ya, jadi kita lihat cekungan-cekungan mana yang kira-kira ada batuannya yang menyimpan minyak, yang batuan yang menghasilkan minyak. Nah, kalau kita lihat yang warna merah yang sudah produksi itu terutama di Indonesia bagian barat. Indonesia Timur ada tapi belum begitu banyak, gitu ya. Jadi artinya masih terbuka peluang penemuan minyak dan gas bumi terutama di Indonesia Timur. Hanya kendalanya kalau seperti ini di Laut Banda itu lautnya sangat dalam. Jadi di kedalaman yang mungkin 4.000 meter itu masih air, masih di bawahnya lagi, gitu. Nah, ini yang tantangan kedepannya. Meskipun tantangan, gitu, itu peluangnya masih banyak atau masih besar untuk penemuan-penemuan baru minyak dan gas, gitu ya. Kalau minyak itu katanya kan 10 tahun habis, gitu ya. Habis kalau tidak ada penemuan, gitu ya. Artinya kalau tidak ada penemuan ya mungkin sekitar 10 tahun ke depan akan habis. Tetapi bagaimana menjaga
agar minyak itu tetap bisa kita produksi. Ya, artinya dengan eksplorasi yang lebih lanjut, gitu kan, nanti dengan teknologi yang berkembang, bisa jadi nanti yang terutama di Indonesia Timur, di Laut Banda ini, nanti bisa ada penemuan-penemuan baru, ya, cekungan. Nah, inilah awal ketika mau eksplorasi minyak, yang dicari adalah cekungan sedimen. Kemudian sedikit metode seismik, gitu ya. Metode seismik ini sebenarnya adalah satu metode eksplorasi yang didasarkan pada pengukuran respon. Jadi seberapa batuan itu responnya terhadap gelombang seismik, gitu. Seberapa cepat atau seberapa lambat gelombang itu dipantulkan atau dibiaskan oleh batuan tersebut, gitu. Ya, jadi seismik ada yang dipantulkan, dibiaskan. Kalau yang ini kita sebut sebagai, kalau dipantulkan itu sebagai seismik refleksi, sedangkan kalau dibiaskan itu seismik refraksi. Jadi mungkin kalau di SMK pernah mempelajari di fisika, gitu ya, hukum Snellius, gitu. Jadi kalau gelombang ketika mengenai benda yang kerapatannya lebih rapat, dia akan dipantulkan. Kalau kerapatannya lebih sedang, dia akan dibiaskan. Nah, sumbernya apa? Gitu. Sumber getarnya itu kalau di darat itu bisa menggunakan palu godam yang besar atau dengan dinamit, gitu ya, diledakkan. Nah, ketika diledakkan itu kan gelombangnya merambat. Nah, itu seberapa cepat ditangkap. Nanti di seismik itu ada namanya geofon, alat penangkap gelombang getaran tadi, gitu. Nah, seismik ini bisa dilakukan di darat dan di laut tadi. Jadi survei geologi itu bisa di laut dibantu dengan seismik, gitu ya. Jadi seismik bisa di darat atau di laut. Nah, ini yang tadi seismik, metode seismik itu ada refraksi, itu sudut bias, pembiasan dari gelombang, sedangkan seismik refleksi itu adalah pantul, gitu ya, pantul. Metodenya seperti ini. Kalau ini di darat, jadi ini adalah ada sumber getarnya, gitu ya, bisa dari truk, nanti ada palu yang bisa dipukulkan di darat, atau dengan menggunakan dinamit, gitu ya. Ini dibor sedalam mungkin 50 cm atau 1 meter, kemudian diledakkan. Nah, ketika diledakkan ini akan memberikan getaran. Getaran ini akan dipantulkan, ditangkap oleh alat-alat ini. Ada truk yang merekam pantulan ini. Nah, alat-alat ini yang ditempelkan di permukaan ini yang kita sebut sebagai geofon kalau di darat. Nah, ketika ini dipantulkan, ditangkap, gitu ya, nanti akan memberikan gambaran seperti ini. Demikian juga di laut. Nah, kalau di laut itu ditarik dengan kapal, ya. Jadi ini ada receiver, kemudian diledakkan dengan air gun, gitu ya. Ini akan dipantulkan, ditangkap oleh receiver ini, hidrofon namanya. Kalau di darat namanya geofon, kalau di laut namanya hidrofon. Nah, pantulan-pantulan ini akan tergambar seperti ini, nah, di bawah permukaan. Jadi kita bisa tahu, gitu. Ini kelihatan batuannya patah, terus kemudian ini bentuknya seperti lengkung, seperti terlipat. Nah, nanti sebagai seorang geologis kita bisa menginterpretasi seperti ini. Ini ada patahan, terus kemudian ini lengkung. Nah, lengkungan inilah yang kita sebut sebagai perangkap. Sinyal saya masih nggak bagus ya? Masih bisa terdengar? Terdengar, Pak. Ya. Jadi ya ini kalau lengkungan begini, ini adalah perangkapnya. Jadi kalau misalnya di sini ada batuan induk tadi, sosrok yang menghasilkan minyak, dia akan jalan sampai terperangkap di sini. Nah, ketika sudah terperangkap di sini dan diduga di sini ada minyak, barulah nanti akan dilakukan pemboran. Ini akan dilakukan pemboran untuk membuktikan benar tidaknya dari minyak atau gas bumi yang ada di perangkap seperti ini. Nah, tugas kita seorang geologis menginterpretasi seperti ini, gitu ya, dari hasil seismik atau geofisika tadi. Nah, kalau kita lihat peluang kerjanya, gitu ya, kalau dari SMK, gitu ya, bisa jadi
sebagai asisten pemetaan geologi. Jadi ketika seorang geologis melakukan pemetaan di darat gitu ya, itu bisa sebagai asistennya. Bagaimana mengukur batuan, bagaimana mendeskripsi batuan, menghitung tebalnya, terus mengambil sampel dari batuan itu untuk kita lakukan analisis geokimia kalau misalnya diduga itu sebagai batuan induk gitu ya. Terus kemudian kita bisa mengambil contoh batuan untuk kita berpeluang menjadi reservoir, terus pengukuran strike di batuan. Nah, strike di batuan nanti gunanya untuk mengetahui apakah batuan itu gitu ya. Jadi pada waktu pemboran, jadi ketika ini dibor gitu, nah begitu dibor, ini kan ada cutting yang naik gitu. Nah, well site itu mendeskripsi cutting-cutting yang naik gitu. Mendeskripsi secara benar, secara baik dan benar, di kedalaman berapa nanti batuan yang bisa bertindak sebagai batuan induk, di kedalaman berapa batuan yang bisa bertindak sebagai batuan reservoir. Dan juga sebagai peluang kerjanya itu bisa jadi sebagai kru pemboran gitu ya, karena pemboran di minyak itu juga butuh kru pemboran. Masih banyak lagi yang bisa dilakukan, mungkin bisa asisten well logging gitu ya. Jadi seperti di batu bara kalau kita ngebor juga perlu dilakukan logging. Nah, dari logging itu yang membantu tugas geologis gitu ya. Jadi asisten logging misalnya seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan gambaran sekilas eksplorasi minyak dan gas bumi. Waktu saya kembalikan ke Pak Radit. Terima kasih Pak Radit. Kalau ada yang mau bertanya. Ya, ada Pak. Monggo silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan sebelumnya Pak, izinkan saya. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Arsenal dari Terus Belajar Geologi Petani. Dalam materi Bapak, tentang eksplorasi geologi. Di situ ada terkenal bahwa minyak bumi itu berawal dari makhluk hidup, ganggang, dan zat-zat organik yang terendap oleh sedimen dan tersimpan di batuan yang butir yang halus. Kemudian mereka akan bermigrasi, yang dimana migrasi tersebut ada dua, migrasi primer dan migrasi sekunder. Nah, untuk migrasi tersebut seperti portafiat yang itu Ketutup suara yang lain. Gimana Mas? Migrasi sekunder dan migrasi primer. Iya. Perbedaannya dan kenapa mereka bisa bermigrasi itu, Pak? Ya, oke. Cukup itu dulu. Ya, baik, begini. Jadi ketika zat organik tadi yang tersimpan di dalam batuan yang berbutir halus, kemudian dengan proses geologi, tekanan dan suhu, zat organik tadi terubah menjadi minyak dan gas bumi. Nah, ketika jumlahnya sudah cukup di dalam batuan yang berbutir halus tadi, maka minyak akan terperas keluar dari batuan induknya. Terperas dengan sendirinya keluar dari batuan induk. Nah, ketika keluar pertama kali minyak atau gas dari batuan induk tadi, itu yang kita sebut sebagai migrasi primer atau perjalanan pertama kali keluar dari batuan induk. Nah, ketika dia keluar, karena minyak dan gas bumi itu berat jenisnya ringan, dia akan mencari tempat yang tinggi. Nah, ketika minyak itu sudah keluar dan masuk ke batuan yang namanya carrier bed, lapisan pembawa, minyak akan berjalan melalui pori-pori di dalam batuan. Berjalan mengalir gitu ya, pelan lewat batuan pembawa. Nah, perjalanan minyak ke batuan pembawa itu yang kita sebut sebagai migrasi sekunder atau migrasi kedua. Sebelum sampai nanti dia terjebak, dia tidak bisa migrasi kembali. Nah, ketika terjebak itulah yang
nantinya akan terakumulasi di situ, di yang namanya kita sebut kalau di geologi bumi itu perangkap. Nah, perangkap itu tutupan, dia bentuknya antiklin gitu ya, lengkungan begitu, dia akan terperangkap di situ. Mengapa kok bisa terperangkap gitu? Sebenarnya minyak mau bergerak ke atas, tetapi di perangkap itu di atasnya ada batuan yang namanya penyekat, batuan penyekat. Jadi minyak tidak bisa kemana-mana lagi, sehingga dia akan terakumulasi di situ. Jadi perbedaannya karena migrasi primer adalah keluarnya minyak pertama kali dari batuan yang menyimpan zat organik tadi. Kalau migrasi sekunder itu perjalanan minyak setelah keluar ke lapisan pembawa sebelum dia terjebak. Mungkin begitu, Mas. Cukup jelas? Baik, terima kasih atas jawaban Bapak. Iya. Cukup jelas. Sama-sama ya.